awal. Oke, untuk Olsera sendiri kita ada dua aplikasi. Yang pertama itu Olsera Pos untuk kasir, Olsera Office itu untuk ownernya. Di sini saya coba yang Olsera Office dulu. Nah, ini menu awalnya. Ini kalau misalnya kita mau lihat dashboardnya secara umum aja. Di sini tanggalnya bisa dirubah juga, mau lihat yang dari tanggal berapa. Nah, untuk fitur-fitur yang ada sendiri, contoh di katalog. Pertama di produk, di sini kita bisa buat produk. Saya contohin satu. Contoh baju, saya buat di sini satu. Kemeja misalnya dah, kemeja baju. Kemudian harga jualnya 20.000 100.000. Terus variasi ini kalau misalnya kita punya warnanya berbeda-beda, kalau mau dibagi gitu. Contoh kita bagi berdasarkan warna atau berdasarkan harga bisa juga. Di sini warnanya merah. Jangan lupa di enter kalau di laptop. Kemudian biru juga misalnya, enter lagi. Oke. Jangan lupa diaktifin lacak inventory-nya supaya kita bisa mengisi stok juga gitu. Nah, di sini harga jualnya yang baju merah, misalnya saya buat harga jualnya 100.000. Modalnya, harga beli ini harga modal, contoh modalnya 80.000. Nah, stoknya ada berapa gitu, contoh ada 20 barang. Kemudian yang ini harga jualnya saya bedain jadi 150.000, modalnya 100.000. Stoknya itu ada 20 juga, bisa simpan. Kemudian kita simpan. Ini fotonya kalau mau diisi bisa juga. Nah, di bawah ini informasi detailnya itu kita bisa lihat. Ini harga beli ini kalau kita input produk tapi tanpa variasi atau tanpa varian, bisa kita langsung taruh di sini harga modalnya. Komisi ini mungkin kalau mau dikasih komisi ke karyawan ketika barang tersebut terjual. Oke, ini inventory. Ini pajak, kalau misalnya mau diaktifin pajak kepada konsumen bisa juga. Nah, di sini siap dipublikasikan, siap muncul di POS untuk muncul di aplikasi Olsera Pos yang kasirnya. Kita langsung simpan. Nah, ini yang kita input tadi. Kita bisa lihat. Ini jangan lupa kalau kayak gini dicentang supaya muncul di pos. Kita simpan. Nah, ini untuk barang-barang yang sudah kita input. Kemudian kita beralih ke inventory. Nah, inventory ini jika ada barang baru yang masuk, kita mau update nih stoknya baru masuk gitu. Contoh kemeja yang tadi, kemeja masuk, simpan. Nah, kita cari nih yang barang yang masuk tuh yang mana gitu. Contoh tadi kemeja. Nah, ini kemeja, yang kemeja merah atau kemeja biru yang masuk gitu. Contoh kemeja merah yang masuk. Masuknya ada berapa unit, contoh ada 10 unit barang yang masuk. Jika kita sudah yakin, tinggal di post saja. Nah, ini 10 produk sudah ditambahkan untuk baju yang warna merah. Yang keluar ini apabila misalnya kita mau oper ke cabang kita yang lain, itu bisa kita taruh keterangan seperti itu. Kita lihat lagi di produk kita, apakah sudah nambah untuk stok barang kita.
Nah ini udah nambah, untuk yang merah itu nambah 10 jadi 30 barang. Nah itu untuk inventory. Nah selanjutnya yang marketing aja kali ya. Yang marketing ini kita bisa membuat diskon. Contoh kita buat kupon nih. Buat kupon untuk konsumen. Kuponnya buat sendiri aja. Contohnya Adelia deh. Adelia 1. Judulnya potongan. Diskonnya ada berapa? Contohnya 10.000. Maksimal diskonnya 10.000 juga gitu. Terus tanggal aktifnya mulai dari tanggal berapa, apakah ada tanggal kadaluarsanya atau enggak gitu. Ini tanpa kadaluarsa contohnya saya buat. Minimal dia belanjanya berapa gitu. Contoh 50.000 nih minimalnya. Ini munculkan di kasir, digunakan sekali berpelanggan, mau dicentang bisa juga. Ini saya udah yakin dengan kupon yang saya buat, saya simpan. Nah ini tadi kode vouchernya itu Adelia 1 gitu. Terus saya kembali. Ini saya habiskan dulu yang di office-nya biar kita tahu semua yang di office. Kemudian kita ke pendapatan dan pengeluaran. Di sini kita bisa lihat transaksi yang keluar ataupun dana yang masuk di luar penjualan kita pada biasanya. Contoh ada dana yang buat beli air atau beli minum atau beli bensin kayak gitu. Nah di sini kita kembali ke laporan. Di laporan ini kita bisa lihat jumlah stok barang, laporan penjualan. Di sini saya coba lihat yang dari 30 hari terakhir. Tanggalnya bisa dirubah juga. Mau di custom, kita mau pilih dari bulan berapa. Contoh Januari, saya lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Saya apply. Nah, di sini data barang-barang kita yang terjual. Jadi ada labanya juga di sini. Ini bisa di-download ke PDF ataupun Excel. Di sini kita bisa pilih nih mau lihat produk kayak gimana. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Contoh kita mau lihat sisa stok produk kita nih. Ada menunya sisa stok produk. Nah, di sini sisa stok yang ada di toko kita saat ini itu tadi kita punya kemeja nih yang biru sama merah, 20 stoknya, yang 30 stoknya. Ini harga belinya. Terus ini subtotalnya jika terjual. Ini harga jualnya. Oke, ini untuk laporan stok barang sih. Ini bisa di-download juga Excel ataupun PDF. Masih banyak pilihan lainnya juga sih yang bisa diperhatiin di sini gitu. Peringatan sisa stok, usia stok juga kita bisa lihat gitu. Ini usia stoknya. Oke, ini mungkin untuk produk. Nah, kemudian kita ke laporan penjualan. Itu yang biasanya dilihat. Untuk laporan penjualan saya mau lihat juga yang Januari aja. Misalnya dari tanggal Januari tanggal 1 sampai 31 Januari misalnya. Apply. Nah, di sini laporan penjualan yang ini sini di atas ini ada langsung totalnya berapa gitu. Jadi totalnya ini pajaknya berapa. Ini laba yang kita miliki. Ini saya karena nggak taruh harga modal makanya total laba sama penjualan itu hampir sama gitu. Di sini bisa di-download juga ke Excel ataupun PDF. Ini penjualannya. Di sini nama kasirnya siapa. Terus di sini total penjualannya, labanya di sini. Ini bisa di-download PDF dan Excel juga. Kita bisa lihat di sini rincian penjualannya saja. Rincian penjualannya berdasarkan jam, berdasarkan tanggal bisa juga. Di
Sini contoh saya buat yang saya lihat yang berdasarkan rincian ya, berdasarkan rincian penjualan. Ini yang berdasarkan rincian penjualan. Jadi tampilannya seperti ini. Yang jual siapa, kelihatan, dan labanya berapa gitu. Di sini modalnya akan ada juga kalau kita taruh pas input barang. Oke, mungkin itu untuk laporan penjualannya. Kemudian itu untuk laporan mungkin bisa dicoba. Di sini kalau misalnya kita mau cek laporannya satu-satu lebih jelas lagi bisa gitu. Kemudian kita lihat yang point of sale-nya. Di sini pengaturan. Di sini pembayarannya bisa kita tambahin, kalau yang utang tambah aja gitu. Di sini untuk perinan itu kita bisa atur di sini dengan cetak item paket di resi, bisa kayak gitu. Di sini tinggal dicentang kalau yang mau ditampilin. Oke, ini untuk restoran sih bisa ditaruh meja atau enggak kalau untuk restoran. Nah, kemudian kita ke absensi. Ini untuk karyawan kita. Contoh saya punya karyawan nih. Kalau jam absensi namanya Ika, misalnya namanya Ika, dia itu kasir misalnya, kasir. Ini kodenya dia untuk absen gitu. Sheetnya bisa dibuat otomatis ataupun dibuat sendiri nanti. Kita simpan. Nah, ini yang namanya Ika. Jadi dia kalau mau absen nanti tinggal masukin kode yang ini. Oke, terus kita ke pengaturan. Di pengaturan ini kita bisa nambah karyawan kita untuk kasir lah, untuk nambah kasir yang ini. Di menu pegawai, nah kita tambah, yang kita tambah itu pos staff misalnya untuk kasir. Namanya tadi Ika, terus dia loginnya 1 2 3 4 5 aja dah. 1 2 3 4 5. Oke, udah kita simpan. Jadi nanti si kasir kita yang namanya Ika ini akan login di Osera Pos dengan kata sandian tadi gitu, dan juga dengan URL yang ini, Demo Cafe Resto Lombok gitu. Di sini juga untuk pajaknya bisa ditambahin. Di sini loyalty point juga bisa ditambahkan gitu. Loyalty point ini contohnya kayak orang belanja 10 kali di toko kita, maka dia akan dapat poin berapa gitu setiap dia belanja. Ini mungkin sekilas untuk yang Osera Office-nya. Kemudian kita beralih ke yang Osera Pos. Di sini saya langsung coba login karyawan dah. Tadi karyawan kita yang bernama Ika ini kita coba login ke Osera Office. Di sini kalau untuk kasir itu pilih yang kanan. Tadi itu URL-nya itu Demo Cafe Resto Lombok. Demo Cafe Resto Lombok. Ini tadi itu 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Kita simpan, masuk. Nah, di sini barang-barang kita. Tadi kita sempat naruh baju. Baju kemeja. Nah, ini kemeja yang tadi itu. Kemeja ada. Di sini tampilan awalnya di kasirnya. Yang pertama yang di POS ini ada tempat si kasir akan transaksi. Contohnya kita beli yang kemeja tadi nih, kemejanya. Ini yang stok yang tadi. Contoh saya beli yang merah. Saya beli 1. Berapa kuantitinya bisa diatur juga, mau berapa, 1 aja gitu ya. Kita simpan. Kalau misalnya ada tambahan lagi bisa dipilih lagi. Ini contohnya saya mau bayar gitu, so, klik keranjang ini. Kemudian tadi kita punya diskon, itu punya voucher diskon, kita coba pakai di diskon pesanan ini. Diskon pesanan di sini namanya diskonnya gitu. Jadi udah ada dia 1 tadi.
diskonnya 10.000 karena dia belanja lebih dari 50.000. Nah, di sini si kasirnya akan ada juga namanya di sini yang layanin Ika gitu. Contoh di sini saya mau bayar, di kasir ada berapa untuk si kasirnya pas awal pertama kali transaksi. Contoh ada 100.000 yang biasa dia pakai untuk kembalian. Iya, jadi dia bayarnya cash 100.000 misalnya. Ini udah ada kembaliannya juga. Jika ada pesanan baru kita tinggal klik baru aja kalau mau kembali ke pesanan orang yang baru. Kemudian transaksi kita yang tadi kita bisa lihat di sini nih, transaksi yang tadi gitu. Kalau mau dibatal juga bisa nih, centang yang tanda ada pengembalian atau batal, kita bisa pilih yang itu. Ini untuk si kasir gitu. Nah, kemudian kita kembali ke pos, kita lihat lagi yang ke meja tadi itu. Meja tadi di sini stok barangnya udah berkurang juga. Dan di otomatis di Valsera Office kita juga stoknya berkurang. Nah, jadi 29 juga. Kita kembali ke pos, ini untuk melihat transaksinya si kasir. Kemudian di inventory ini si kasir bisa lihat stok barangnya berapa. Di sini yang meja tadi, yang meja merah dan biru. Nah, selanjutnya kita di sip ini buat si kasir laporan ke owner mungkin ya. Ini kas awalnya, terus ini penjualan yang dia lakukan per hari itu. Jadi ketika dia pulang dia bisa klik nih sip berakhir gitu. Sip berakhir. Kalau misalnya ada pengeluaran lain yang pakai dana kas kasir contohnya, kita bisa pilih yang ini tambah. Contoh kas keluar beli bensin, beli air mungkin, beli air 10.000. Beli air. Nah, di sini pengeluaran 10.000. Di sini akan langsung terpotong nih kas keluarnya, keterangannya beli air gitu. Jadi ketika si kasir ini laporan akan ditahu sama owner kalau ada pengeluaran segini gitu. Ini untuk si kasir jika ingin absen, tinggal klik yang absensi. Nah, di sini dia tinggal pilih nih namanya dia yang mana, yang Ika tadi. Nah, tadi dia datang, dia punya kode tadi, yang kodenya itu kodenya si absensi, kita lihatnya di absensi. Absennya si Ika 277464 277464 datang. Oke, error berarti ada ini sip, mungkin nggak usah centang, simpan karena kita belum buat sipnya. Oke, mungkin nanti yang untuk absen. tujuh empat enam empat hari ini tidak ditemukan. Oke, ya sekilas caranya seperti itu. Ini karena ada beberapa karena sip sih sebenarnya. Sekarang hari Selasa, contoh dia sip nih, sip 2 sip lah misalnya dia simpan 277464 di absen datang 277464. Ya, dia bisa kalau misalnya kita udah buatkan sipnya. Kalau dia mau pulang tinggal klik pulang juga gitu. Sama ada 7464. 277464. Ini kalau misalnya dia udah pulang gitu. Ini kok besok datang lagi, absen lagi gitu. Jadi di sini tadi kita bisa lihat sipnya bisa dibuat gitu. Kalau misalnya sipnya nggak dibuat, tinggal centang
di sini nggak usah dicentang gitu. Oke, mungkin sekilas untuk yang Sera Post dan Sera Office. Kita kembali ke menu transaksinya. Di sini pengaturan ini untuk tambah printer kalau misalnya sudah ada printer. Print of sales. Mungkin itu kalau ada yang mau ditanya ini bisa chat lagi.